Ambalat bukan sekedar sengketa batas negara, serta bukan cuma masalah peta dan garis imajiner. Di bawah laut Ambalat ada lemari besi, penuh minyak dan gas yang cukup buat bikin dua negara serumpun ini serasa musuh, bebuyutan. Dan parahnya, kita nggak cuma lawan tetangga, ada juga mata-mata ekonomi dunia yang udah siap nyodorin proposal, bahkan sebelum sumurnya dibor. Jadi, sebelum kalian teriak NKRI harga mati, mending kita bongkar dulu. Kenapa blok kecil di laut ini bisa bikin panas bukan cuma politik, tapi juga geopolitik. Ambalat itu sebenarnya nama blok concession, area laut di perbatasan Kalimantan Timur dan Sabah, Malaysia. Luasnya sekitar 15.000 km persegi. Awalnya semua tenang-tenang aja. Tapi tahun 2005, Malaysia ngeluarin peta yang masukin sebagian wilayah Ambalat ke teritorial mereka. Alasannya, mereka pegang perjanjian Sipadan Ligitan tahun 2002 yang dimenangkan Malaysia di Mahkamah Internasional. Padahal, secara hukum, laut internasional, tepatnya UNCLOS 1982, Ambalat jelas ada di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, gesekan mulai panas ketika Malaysia ngasih konsesi eksplorasi minyak ke salah satu perusahaan minyak internasional di wilayah yang, ya, kalau di peta Indonesia jelas-jelas masih punya kita. Sejak itu, manuver kapal patroli dan pesawat tempur di sekitar Ambalat udah kayak drama sinetron yang nggak pernah habis seasonnya. Blok Ambalat bukan sekadar tumpukan karang di Laut Sulawesi. Ini adalah lumbung energi yang jadi rebutan dua negara bertetangga, Indonesia dan Malaysia, sejak awal 2000. Sengketa ini sensitif karena melibatkan kombinasi maut, potensi minyak and gas bernilai miliaran dolar, dan cadangan minyak di Ambalat diperkirakan lebih dari 762 juta barel, plus gas bumi yang cukup untuk suplai industri selama puluhan tahun. Serta posisi strategis di jalur pelayaran internasional Laut Sulawesi dekat sama Selat Makassar. Perusahaan minyak raksasa dunia udah masuk dari awal, mulai dari Shell, Total, sampai Chevron. Artinya, setiap manuver politik di sini otomatis bikin radar negara besar kedip-kedip. Cadangan minyaknya aja, kalau dikelola efisien, bisa ngurangin impor BBM kita sekitar 20-25% per tahun. Gasnya bisa jadi modal buat transisi energi nasional kalau serius dikelola. Masalahnya, kata kunci di sini, kalau serius dikelola, yang track recordnya tentang pengelolaan SDA kita, ya kalian tahu sendiri. Sejak zaman kolonial sampai sekarang, SDA Indonesia selalu masuk ke rantai pasok global yang dikendalikan negara dan korporasi besar. Modelnya, kita sediakan bahan mentah, mereka olah di luar negeri, kita beli lagi dengan harga jauh lebih tinggi. Freeport, IMIP, sampai sawit itu semua contoh. Walaupun ada wacana hilirisasi, faktanya value chain dan teknologi utama masih dipegang pihak asing. Indonesia selalu jadi tukang gali di tanah sendiri. Selain itu, birokrasi kita terkenal ribet, lambat, dan penuh jalan pintas kalau ada amplop. Ini bikin investor asing punya leverage. Mereka bawa modal plus teknologi plus lobby politik. Sementara pemerintah kita sering jual konsesi demi short term gain, GCA PBN, proyek politis, atau bahkan kepentingan pribadi. Akibatnya, perjanjian kontrak jangka panjang sering dibuat dalam posisi kita lemah. Kasus Freeport, butuh puluhan tahun buat Indonesia dapat 51% saham. Itu pun setelah tekanan publik dan bargaining yang keras. SDA strategis kayak nikel, emas, atau minyak nggak pernah murni soal ekonomi. Selalu ada geopolitik. Negara besar nggak akan tinggal diam kalau Indonesia mau lepas dari ketergantungan. Makanya kalau Amerika Serikat sekarang punya akses bebas langsung ke Indonesia, contoh kemudahan investasi, kerjasama pertahanan, atau jalur diplomatik, itu bukan berarti kita otomatis jadi mandiri. Lebih mungkin justru kita masuk ke pola new dependency, bukan lagi ke Eropa Jepang, tapi ke Amerika Serikat atau Cina. Jadi cuman bosnya aja yang ganti. Sekarang coba kita mainin skenario. Gimana kalau konflik Ambalat ini benar-benar pecah?
Bayangin, dua negara ini mulai kirim kapal perang lebih sering. Kapal fregat, korvet, pesawat tempur, terus satu insiden tembakan peringatan nggak sengaja. Dunia langsung heboh. Kekuatan militer? Indonesia unggul di jumlah personel. Malaysia unggul di modernisasi alutsista laut dan udara. Tapi jangan lupa, Malaysia punya hubungan pertahanan yang lebih erat sama Amerika Serikat dan Inggris. Sementara kita masih sibuk debat APBN pertahanan. Secara militer, Indonesia unggul dalam jumlah personel dan aset tempur laut udara, tapi Malaysia punya keunggulan pada kesiapan, modernisasi armada, dan efisiensi komando. Artinya, kalau konflik pecah, Indonesia mungkin unggul di daya tahan perang panjang, tapi Malaysia bisa lebih cepat dan rapi di fase awal. Brunei cenderung memilih diam karena secara geopolitik mereka pragmatis, tak mau rusak hubungan dagang dan politik dengan kedua pihak. Menurut Open Source Angkatan Udara Indonesia, punya kurang lebih 30 unit operasional F-16 yang masih menjadi backbone kekuatan. Sisanya Su-27 dan Su-30 punya kesiapan variatif. Sebenarnya kita punya game changer, yaitu 42 unit Rafale sudah dipesan, dan awak sudah latihan, pesawat pertama sudah tampil dengan livery TNI AU. Saat mulai operasional, kualitas sensor dan BVR akan naik signifikan. Ada jalur F-15 ekstra, MOU atau approval, dan bahkan opsi KAN atau J-10 lagi dikaji. Semua ini nunjukin modernisasi masif, walau belum sepenuhnya delivered. Lalu Angkatan Udara Malaysia, dengan Su-30 MKM sebanyak 18 unit, ditambah FA-19D Super Hornet, sebanyak 8 unit masih tajam untuk strike dan BVR. Malaysia punya kontrak FA-50M sebanyak 18 unit, dan menurut data ini masih dalam proses, laporan beragam. Ada yang bilang progres cepat, ada kabar delay. Tapi armada ringan itu baru terasa efeknya setelah 2026. Jadi saat ini, RMAF unggul pada Su-30 MKM secara kualitas platform. Sementara TNI AU unggul skala dan pipeline modernisasi ketika Rafale masuk. Hasilnya, imbang dinamis dengan momentum jangka dekat condong ke Indonesia saat Rafale benar-benar on station. Lalu dalam Battleship Angkatan Laut Indonesia, berdasarkan tonase dan jumlah lebih besar, punya 3 kapal selam, Naga Pasaklas, Frigat Sigma Martadinata, Frame baru mulai masuk, KRI Brawijaya baru dikomisioning Juli 2025, plus proyek Merah Putih, Arrowhead 140, jalan. Ini bikin lapis permukaan bawah laut TNI AL semakin tebal. Sedangkan RMN Malaysia dengan 2 Scorpène, kapal selam modern, tapi program LCS atau Gowin baru tahap peluncuran dan penyelesaian. Kapal belum banyak yang benar-benar operasional tempur penuh. Ada LMS untuk patroli. Di laut, Indonesia unggul kuantitatif dan kedalaman armada. Malaysia unggul 2 Scorpène yang senyap, efektif untuk sea denial lokal. Secara keseluruhan, keunggulan net Indonesia. Kalau konfliknya sampai darat, TNI AD bisa bilang, kita lebih masif, lebih banyak tank, artileri, dan pasukan daripada tetangga. Tapi kalau konflik soal pertahanan strategis seperti rudal atau drone, masing-masing masih sama-sama dalam tahap transisi. Indonesia baru mulai bikin Parrot SAM dan drone elang hitam. Malaysia cepat masuk ke domain AI dan otomasi perbatasan. Makanya, kalau situasi ambalat meledak, kita bakal kuat di instan kehadiran darat, tapi lawan bisa pakai efisiensi otomatisasi untuk tekanan pintar. Dan soal evakuasi, kekuatan logistik kita lebih bertenaga, apalagi Indonesia punya pengalaman distribusi ke seluruh negara kepulauan. Kalau panas beneran, negara besar nggak bakal diem. Amerika, China, bahkan Australia bisa masuk. Bukan buat damai, tapi buat ngejaga kepentingan mereka di jalur laut dan energi. Perserikatan bangsa-bangsa, ya paling cuma mengimbau semua pihak menahan diri, sambil perusahaan minyaknya udah siap kontrak. Secara politik internasional,
situasi makin rumit karena Indonesia aktif di forum global seperti BRICS, sementara Malaysia cenderung menjaga hubungan seimbang dengan Barat dan Timur. Jika konflik memanas, RAIS dan Cina berpotensi intervensi, bukan demi menengahi, tapi demi mengamankan jalur energi dan pengaruh di Asia Tenggara. Dampaknya, kedaulatan pengelolaan blok ini bisa semakin tergerus oleh kekuatan besar. ASEAN bakal bilang ini masalah bilateral, negara Barat bakal bilang ini urusan hukum laut. Tapi di belakang layar, semua nawarin jadi mediator, asal dikasih jatah eksplorasi. Jadi, kalau kita lihat, ini bukan cuma soal peta. Ini soal siapa yang punya SDM paling siap buat kelola kekayaan alamnya. Malaysia, dengan jumlah penduduk lebih sedikit, punya sumber daya manusia terlatih yang disiplin di sektor energi. Indonesia, masih banyak tenaga ahli kita yang kabur ke luar negeri karena upah rendah dan birokrasi ribet. Siapa lebih unggul? Di atas kertas, kita punya sumber daya manusia yang lebih banyak dan lebih pintar. Tapi dalam realita, mereka lebih dulu punya sistem yang menghargai tenaga ahlinya. Kedua negara punya kemampuan teknis untuk eksplorasi migas, tapi Indonesia tertahan oleh birokrasi berbelit, koordinasi antar lembaga yang lambat, dan budaya korupsi yang menggerogoti efisiensi. Malaysia lebih efisien dalam manajemen proyek, walau skala SDM mereka lebih kecil. Akibatnya, potensi eksplorasi sering mandek di meja rapat atau jadi bahan kampanye politik semata. Secara historis, Indonesia punya rekam jejak buruk dalam mengelola SDA secara mandiri. Kasus Freeport, IMIP, dan blok-blok migas lain menunjukkan pola yang sama. Modal dan teknologi asing mendominasi, sementara negara jadi tuan rumah yang cuma dapat bagian kecil dari kue. Isu Ambalat berisiko mengulang pola ini, jadi cerita heroik di media, tapi pada akhirnya dikendalikan pihak luar. Kalau pemerintah cuma sibuk jual blok-blok SDA ke asing demi nutup APBN, ya sampai kiamat kita cuma jadi tukang gali yang nggak pernah nyicip hasilnya. Contohnya, Freeport di Papua. Udah puluhan tahun diambil asing, baru belakangan katanya dikuasai, tapi modalnya tetap pinjam dari mereka juga. Atau IMIP di Morowali, pabrik nikel yang dibilang kebanggaan, tapi mayoritas dikuasai modal asing. Pekerja kasar dari kita, teknologi dari mereka. Pertanyaan besarnya, kalau blok Ambalat benar-benar kita kuasai, apa kita siap? Selama tata kelola SDA di Indonesia tidak beres, selama mentalitas jual izin demi cash cepat masih jadi norma, dan selama strategi nasional lebih sibuk soal pencitraan ketimbang eksekusi nyata, maka blok Ambalat hanya akan jadi dongeng geopolitik yang diputar ulang setiap kali tensi dengan Malaysia memanas. Potensinya luar biasa, tapi realisasinya masih seperti mimpi yang tergantung di peta. Indah dilihat, sulit digapai. Sejarah kita nunjukin, dari minyak di Cepu, emas di Papua, sampai nikel di Sulawesi, yang kaya ya perusahaan asing sama segelintir elit politik. Rakyat cuma kebagian polusi, konflik lahan, dan janji-janji pembangunan yang entah kapan jatuhnya. Apakah akan seterusnya begini? Kalau melihat tren tanpa reformasi mendasar di pendidikan vokasi dan teknologi, birokrasi perizinan, sistem hukum anti korupsi, maka ya, SDA kita akan terus jadi ATM negara lain. Kita yang punya, mereka yang panen. Harapan? Ada, tapi itu butuh keberanian politik yang nggak cuma sekadar ganti jargon. Misalnya, Indonesia harus punya roadmap jelas buat transisi dari pengekspor bahan mentah ke produsen barang jadi. Kalau enggak, ya blok Ambalat pun bakal berakhir kayak cerita Freeport. Dibahas puluhan tahun, tapi nilai tambahnya tetap lebih banyak di luar negeri. Jadi sebelum teriak, jangan ganggu Ambalat. Mending tanya dulu ke diri sendiri. Kalau besok kita beneran menang, siapa yang bakal ngelola? Negara untuk rakyat atau elit untuk rekening pribadinya? Karena sejarah udah ngasih jawaban, dan itu nggak pernah bikin kita bangga. Tetap waras dan tetap semangat.